From Indonesia to the world, this is Nonet. Was. Yeah! What the f***? Dari Indonesia buat dunia, ini bukan kaleng-kaleng. Nona, girl group asal Indonesia, bentukan 88 Rising, lagi-lagi bikin nama mereka naik ke permukaan. Single terbaru mereka yang berjudul Work langsung jadi bahan omongan sejak rilis dan rame banget di remake di berbagai platform medsos. Lagu ini ngebuka tahun 2026 dengan performa yang ngeri. Baru minggu pertama, Work udah ngumpulin lebih dari 3,1 juta global streams. Tingkat skipnya juga kecil, cuma 5,9%, plus udah disimpan lebih dari 101.000 pendengar. Di YouTube Music Indonesia, lagu ini sempat nangkring di posisi nomor 1 trending, dan di iTunes Indonesia juga tembus peringkat pertama. Semua data ini disampaikan langsung lewat keterangan resmi manajemen Nona. Nggak cuma jago kandang, Work juga masuk chart iTunes di berbagai negara kayak Meksiko, Spanyol, Malaysia, Belgia, dan Inggris. Bahkan jumlah pendengar dari Amerika Serikat juga terus naik. Di Apple Music, lagu ini sempat duduk manis di puncak playlist Indonesian Pop. Salah satu faktor yang bikin Work makin viral tentu aja koreografinya. Gerakannya tegas, repetitif, dan gampang ditiru, jadi cocok banget buat konten TikTok dan Reels. Ditambah sentuhan khas dari Christy Saspa, aura lagunya makin dapet dan susah dilupain. Singkatnya, Nona lagi-lagi nunjukin kalau musik Indonesia bisa banget main di level global. Lantas hal ini membuat K-pop tersingkir, dunia mulai menyoroti dunia mulai demam E-pop Indonesia. Nona jadi tren global dunia. Ya, dunia lagi kayak kena kejutan besar. Tanpa banyak aba-aba, E-pop alias Indonesian Pop tiba-tiba ngegas dan berubah jadi gelombang gede yang nyebar kemana-mana. Dan di tengah pusaran itu, ada satu nama yang lagi sering banget disebut Nona. Walau terbilang pendatang baru, vibe yang mereka bawa tuh beda. Bukan cuma soal lagunya yang gampang nyantol atau koreografinya yang rapi, tapi karakternya dapet. Aura percaya diri, visual natural khas Indonesia, plus identitas budaya yang justru bikin orang luar penasaran. Itu yang bikin Nona kelihatan menonjol. Di Asia Tenggara, demam Nona mulai kerasa banget. Dari anak muda sampai orang tua, banyak yang hafal lagu mereka dan ikut niruin joget khasnya. Oh. Wow. Very interesting. Oh. Oh. Wow. Oh. Wow. Damn, sedih tu. Supposedly lagu-lagu Indonesia memang the best lah. I suka sangat. Depends on Malay punya lagu Rai, Sheila on Seven. Then kita ada I tak ingat nama dia, Roni Parulian, tapi lagu dia memang best. Dari bahasa lama semua tu Raisa, oh my god Raisa best. Afgan also Rosa. Abang yang paling Guys, ini ada info lagi terkait genre hype dominasi pasar musik Indonesia dan serantau ya. Lagu Naik Gila, Main-Main, Gue FYP ya, trending sampai Malaysia. Bukan lagi era penyanyi pop galau. Lagu alumni idol susah naik katanya gitu ya. Muncul Naik Gila dan penyanyi Gen Z genre hipdut ya. Penyanyi pop alumni idol ini mulai tenggelam. Tiara langsung flop. Lyodra mahal ini lagu-lagu stuck susah naik. Tapi bagus sih, jadi industri musik Indonesia berkembang ya. Tidak melulu lagu galau, melau ya, set vibes katanya gitu guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe channel Dede Kelvin ya, Dede Kelvin Reaction ya. Dan kita lihat seperti apa infonya, kita reaction bareng-bareng guys ya. Aduh ya lagunya ya. Nah ini kita lihat lagi guys. Kayaknya bisa dibilang aku salah satu yang Lewat sebuah data analisis yang viral, peminat K-pop di beberapa negara ASEAN ya tercatat menurun. Dan musik lokal masing-masing justru makin hype ya. Tuh ya, Indonesia makin naik tuh. merasa memang K-pop belakangan ini kayak mulai hilang gak sih daya tariknya? Ya Betul. aku pernah bahas sih, kalau kayaknya tuh ciri khas K-pop dulu itu kayak makin lama tuh makin hilang sekarang. Jadi Betul. saat ini mereka tuh membahas kalau K-pop itu popularitasnya tuh mulai berkurang gitu loh. Misalkan di Malaysia, Thailand, Indonesia, itu popularitas K-pop tuh mulai menurun. Ya tapi kalau aku sih sejujurnya sih ya merasakan ya, karena ya tadi aku udah bilang K-pop tuh kayak kehilangan jati dirinya gitu loh, kayak nggak tahu arahnya tuh mau kemana. Mungkin juga karena aku udah tua ya, jadi kalau menurut aku sih lagu the best tuh kayak generasi 2, 3 gitu loh. 3 awal deh kayak tepatnya, 3 akhir tuh udah mulai rada kehilangan arah. Iya ya, zaman-zaman SNSD gitu ya, Tiara gitu ya, 21 gitu, itu zaman-zaman itu yang lagi meledak-ledaknya tuh ya, ada Big Bang tuh ya, Super Junior gitu-gitu ya. Dan terakhir tuh kayak FX ya, FX sama siapa gitu ya, satu manajemen juga sama FX tuh siapa ya, aku lupa.
Siapa guys yang bawahnya juniornya dari Super Junior tuh aku lupa deh. Siapa ya, aku lupa, yang grup boy band juga aku lupa. Udah lama banget soalnya ya. Nah, kita lihat guys, ada apa lagi guys. Alasan kenapa nggak mau Indonesia go internasional sebelum SDM-nya maju. Lagu ini dari Indonesia ya, cina. Nona is pop, not K-pop, cina. Tuh, this I-pop, Indonesia pop ya, work from Nona ya. Ini bukan lagu K-pop bro, cina I-pop katanya. Tuh ya, sama orang bule tuh. K-pop bisa dikalahkan sama musik lokal? Kemarin sempat ramai soal musik lokal kita berhasil menggeser K-pop dan menjadi kategori musik dominan di Indonesia. Menurut survei dari Jakpad, minat orang Indonesia terhadap musisi lokal itu berada di angka 74%, sedangkan K-pop hanya berada di angka 40%. Tapi sebenarnya ya, hasil survei ini tidak begitu mengejutkan bagiku. Siapapun yang mengikuti perkembangan musik lokal, kurasa juga tidak begitu kaget dengan berita ini. Karena memang khazanah musik kita itu udah berkembang dengan begitu pesat, baik secara teknis maupun juga soal topik yang diangkat di dalam lagu-lagunya. Musisi-musisi generasi baru seperti Hindia, Fis, Nadine Amiza, Bernadia, Pamungkas, dan lain-lainnya itu sudah punya skop musikal yang kaya banget. Aku memang gak mengikuti semuanya, tetapi salah satu yang paling aku kagumi itu adalah Baskara. Dia hobi banget bereksperimen dengan berbagai suara-suara baru, sehingga lagu-lagu yang dia ciptakan itu selalu unik, distintif, tetapi somehow masih ada identitas artistik Hindianya. Dan kurasa faktor terpenting kenapa minat kita terhadap musik-musik lokal bisa naik sedrastis ini, itu adalah karena topik yang dibahas di dalam lagu-lagunya. Gimana guys ya? Kamu sadar nggak? Spotify baru-baru ini nunjukin kalau tren pendengar musik Indonesia mulai berubah. Yang dulu playlistnya penuh idol Korea, sekarang mulai diisi lagu Indonesia lagi. Band lokal, solois lokal, bahkan lagu galau Indonesia sekarang lebih sering masuk chart dan viral di TikTok. Kayaknya orang mulai kangen dengan lagu yang liriknya lebih relate dengan kehidupannya mereka. Musik Indonesia sekarang kualitasnya makin gak main-main. Kalian tim K-pop atau... Tuh, gimana guys ya? Kaget baru tahu ya, si pop ya ternyata bagus-bagus banget, nggak kalah sama K-pop. Imbas Kinet ya, sibling banyak lagu Sia jadi naik tuh ya. Oh, dari Filipina, ini dari Indonesia tuh ya. Ada Forel, ada Thailand tuh. Tuh ya, K-pop sudah mulai digeser guys. Tuh, tanggal 20 pasti kesalip karo Jasun. Siapa Jasun? Ora perlu waruh tinggal di Delo. Apa di Delo? Tanggal 21 viewsnya sopo sing oke. Apa maaf nih, bukan tentang cover lagu ya tuh ya. Mendadak ngopo nganteni tanggal 21 apa ini bahasa Jawa, aku nggak bahasa. Oh, yang ngantenin apa ya? Ngantenin K-pop Korea turun gunung cenah, band trending 1. Kalian jegal merelu duet ya. Tuh, ngopo nggak kok salib cenah. Ini pakai bahasa Jawa guys. Nah, ini kita lihat lagi. Tanda-tanda positif, musik Indonesia akan menggeser K-pop. Soalnya konser Indonesian dikagumi di Jepang dan Vietnam. Tuh ya, ada komentar tuh ya. Pergi ke Jepang harus bayar biaya. Indonesia jauh lebih bagus daripada Vietnam katanya. Mendengarkan musik Indonesia asyik-asyik kali katanya itu. Layak gak sih budaya kita dikagumi negara lain? Menurut kamu gimana? Tuh, layak nggak guys? Menurut gue ya, selera musik masyarakat Malay terjebak di era 90 ya. Yang periode itu lagi maraknya penyanyi rock dan galau-galau rock ya. Untuk penyanyi wanita wajib bisa high note ya dan belting. Inilah sebabnya musik Indonesia lebih maju dan progresif ya, karena selera musik masyarakat yang variatif tidak terjebak satu periode aja. Saran aja untuk komposer dan musisi Malaysia agar menciptakan lagu-lagu dan musik yang lebih variatif ya, agar masyarakat lebih banyak variatif musik untuk didengar. Soalnya kata temanku di Malay musiknya Indo yang sangat populer di sana ya. Selera musik Malaysia terjebak di era musik tahun 90-an katanya gitu guys ya. Nih, Gen Z Malaysia buat musik baru, netizen Malaysia sulit menerima ya. Dulu kita dengar ia pun
lagu kita rasa happy zaman sekarang, kita denger lagu kita jadi stres pula, entah apa aja. Swag tuh boleh pagi, kemajuan pada tamadun ke bangung ya. Entahlah, tak masuk lagu budak-budak zaman sekarang ini. Aku memang tak kemanat. Apa-apa, nape rapper tak kisah senior ke junior asal timer nyanyi tuh. Pegang-pegang depan seluar tuh, musik dan lagu masih stuck di tahun 90-an. Ini benar nggak sih popularitas idol K-pop makin merosot di Korea Selatan? Ini bagaimana bisa terjadi, kawan? Jadi dari berita yang aku baca ini, ada alasan mengapa popularitas idol K-pop makin menghilang di Korea Selatan. Penasaran apa saja? Yang pertama, karena mereka fokus pada kemajuan luar negeri. Yang kedua, ketiadaan acara TV membuat wajah mereka ini sulit dikenal. Yang ketiga, konsep dan pandangan dunia yang berlebihan. Yang keempat, budaya idol ini selalu kecil. Yang kelima, budaya fandom K-pop yang berlebihan. Yang keenam, laut merah. Yang ketujuh, lainnya. Dan gimana pendapat kalian dengan alasan yang ada ini? Apa menurut kalian benar atau salah? Gimana guys? Mungkin kalian punya komentar terkait berita-beritanya ini ya. Alasan kenapa musik K-pop mulai turun gitu ya. Dan sejak ada kemunculan Nona ya, namanya naik gitu kan dengan lagu-lagunya, dan ternyata ya Nona bisa membawa musik Indonesia. Selain Nona juga banyak ya, kayak tadi kan lagu-lagu artis lain ya, yang hidup itu udah mulai naik gitu ya. Nah, mungkin kalian punya komentar atau reaction gitu ya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe Dede Kelvin ya. Reaction kalau kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.